Perkembangan bahasa manusia. Perkembangan bahasa pada diri manusia merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti faktor biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik bahasa. Nah, menurut Vygotsky mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. Hal ini disebabkan karena pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Yang kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan yang ketiga, pada perkembangan selanjutnya, anak akan bertindak tanpa berbicara. Materi selanjutnya yaitu kemampuan bawaan berbahasa. Anak-anak sejak lahir dibekali tata bahasa universal, yaitu kepekaan otak terhadap ciri-ciri mendasar yang berlaku umum untuk segala macam bahasa, seperti kata benda dan kata kerja, subjek dan objek, serta kalimat negatif. Bertahun-tahun kemudian, para ahli bahasa dan para psikolinguistik, peneliti yang mempelajari psikologi bahasa, berhasil mengumpulkan banyak bukti yang mendukung anggapan Chomsky sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dari berbagai budaya mengalami tahap perkembangan bahasa serupa. Yang kedua, anak-anak menggunakan kata-kata dalam susunan yang tak akan digunakan orang dewasa. Yang ketiga, orang tua tidak secara konsisten memperbaiki kekeliruan tata bahasa anak. Meskipun demikian, anak-anak tetap belajar bicara dan memberi isyarat dengan benar. Yang keempat, anak-anak yang tidak terbiasa dengan bahasa orang dewasa akan menemukan bahasa mereka sendiri. Yang kelima, bayi berusia 7 bulan dapat menyimpulkan tata bahasa sederhana melalui serangkaian bunyi. Perkembangan bahasa di masa bayi. Yang pertama, mengenali bunyi bahasa. Menurut Sage tahun 2009, lama sebelum memulai mempelajari kata-kata, bayi dapat mengenali perbedaan yang halus di antara bunyi-bunyi bahasa. Kemudian yang kedua, celotehan dan juga vokalisasi lain. Menurut Sage tahun 2009, jauh sebelum bayi mampu menyuarakan kata-kata baku, mereka sudah mampu untuk berbagai vokalisasi selama 1 tahun pertama kehidupan bayi. Kemudian mereka mampu membuat bunyi melalui urutan-urutan sebagai berikut, yaitu menangis, mendekut, dan juga celoteh. Kemudian yang ketiga, bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti memperlihatkan atau mempertunjukkan ke arah sesuatu di sekitar usia 8 hingga 12 bulan. Yang keempat ada kata-kata pertama. Anak-anak telah memahami kata-kata pertama mereka sebelum mampu untuk mengucapkannya. Nah, sejak usia 5 bulan, bayi sudah mengenali namanya sendiri ketika ada yang menyebutkannya. Nah, kemudian yang kelima ada ungkapan 2 kata. Ketika berusia 18 hingga 24 bulan, anak-anak biasanya mengucapkan ungkapan yang terdiri dari 2 kata. Kemudian ada pengaruh faktor biologis dan juga pengaruh lingkungan. Kemudian ada perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Nah, anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun memperlihatkan perkembangan yang agak cepat dari yang awalnya hanya mampu untuk menghasilkan ungkapan 2 kata menjadi mampu menggabungkan 3, 4, dan juga 5 kata. Kemudian yang keempat ada perkembangan bahasa masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Nah, selama masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir terjadi perubahan cara mengorganisasikan kata-kata secara mental.
Anak-anak kecil biasanya akan memberikan sebuah kata yang seringkali mengikuti kata tersebut di dalam sebuah kalimatnya. Yang kelima ada perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Pada umumnya, orang yang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan-keterampilan berbahasanya. Dan dewasa lanjut usia berbeda dengan keterampilan orang dewasa yang lebih muda. Cara bicara orang dewasa lanjut usia biasanya volumenya itu lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat, dan tidak begitu lancar. Lebih banyak jeda, pengulangan, dan koreksi. Dvoretsky tahun 1990 menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa melalui dua tahap, yakni tahap pralinguistik dan linguistik. Yang pertama, periode pralinguistik. Periode pralinguistik adalah masa anak sebelum mengenal bahasa atau mampu berbahasa. Tahap pertama, sejak lahir sampai sekitar usia 2 bulan, yaitu masa fonasi atau phonation stage. Selama ini bayi sering membuat apa yang disebut bunyi-bunyi yang menyenangkan atau kuasi-vokal, yang tidak sepenuh dan sekaya suara vokal yang dibuat berikutnya. Dibentuk dari suara yang mirip bahasa pertama. Antara usia 2 dan 4 bulan, bayi biasanya berada pada tahap going stage, yaitu bayi mengucapkan kata sejenis dengan kombinasi kuasi-vokal dengan keras sebagai ten awal konsonal. Antara 4 dan 7 bulan, bayi memproduksi beberapa kata baru. Disebut masa expansion stage. Tahap kedua, setelah anak belajar mengeluarkan suara dalam bentuk tangis, anak mulai mengoceh babbling stage. Pada usia 7-10 bulan, berupa bayi yang dapat dipisahkan antara vokal dan konsonannya. Namun, belum ada bunyi yang membedakan maknanya. Antara 7 dan 10 bulan, ocehan bayi semakin meningkat karena dia mulai menghasilkan suku kata dan menirukan seperti ucapan ba-ba-ba atau mama-mama. Disebut tahap canonical atau canonical stage. Tahap ketiga, setelah melalui masa canonical, secara meningkat bayi mempersempit penggunaan fenom mereka, terutama pada fenom yang akan mereka gunakan dalam bahasa yang mereka pelajari. Disebut dengan tahap kontraksi atau contraction stage, dan pada umumnya terjadi antara 10 dan 14 bulan. Pada masa ini, bayi juga memperoleh langkah dan irama bahasa. Bayi belajar meniru apa yang mereka dengar. Nah, selanjutnya adalah periode linguistik. Kata infans berasal dari kata Latin tanpa ucapan atau tidak berbicara. Kata infant atau bayi berasal dari infans Dvoretsky 1990. Hal tersebut tampak logis jika dianggap kata-kata yang kali pertama diucapkan oleh seorang anak sebagai titik akhir masa bayi. Pada masa tersebut, anak-anak sudah mulai tampak perkembangan bahasanya. Ia sudah mulai mampu menggunakan kata-kata dalam berbicara. Kata yang dimaksud adalah ucapan yang berhubungan langsung dengan benda atau kegiatan tertentu sebagai bentuk dasar, misalnya mama, papa, baba, dan baru. Kemudian mempelajari kata abstrak. Ini terjadi antara umur 10 sampai 17 bulan. Benedict 1979 dalam Dvoretsky 1990. Jalongo 1992 mengelompokkan perkembangan linguistik ini sebagai tahapan kedua pada awal tahun pertama, yakni usia sekitar 12 bulan. Anak menggunakan kata antara 3 hingga 6 kata. Tahap berikutnya, anak berusia antara 12 sampai 18 bulan. Anak telah mampu menggunakan kata benda yang luas, serta telah mampu menggunakan kosakata yang terdiri dari 3 hingga 50 kata. Pada usia sekitar 2 hingga 3 tahun, anak sudah mampu menerima bahasa dengan menggunakan bahasa telegrafik 2 hingga 3 kata. Selanjutnya, anak mampu berkomunikasi dengan menggunakan kata antara 3 hingga 50 kata. Menurut Jalongo 1992, anak ketika berusia sekitar 3 tahun
Kosakatanya bertambah setiap hari, mencapai 200-300 kata. Pada usia 4 tahun, anak telah mampu menerapkan pengucapan dan tata bahasa. Anak telah memiliki kosakata sebanyak 1.400-1.600 kata. Kemudian, pada usia 5-6 tahun, anak telah memiliki susunan kalimat dan tata bahasa yang benar. Anak telah mampu menggunakan kosakata kira-kira 2.500 kata dan anak mengerti sekitar 6.000 kata. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang teori-teori perkembangan bahasa. Nah, di mana yang pertama yaitunya teori maturationis atau teori kedewasaan. Nah, di mana teori maturationis yaitunya teori kedewasaan ini terhadap perkembangan bahasa menyatakan bahwa penguasaan bahasa adalah pembawaan lahir pada semua anak tanpa memandang negara atau budaya. Nah, yang kedua ada teori environment, di mana teori ini menyatakan bahwa kemampuan untuk menguasai bahasa berdasarkan pada jadwal biologis. Nah, sedangkan isi sintaksis, bahasa, tata bahasa, dan kosakata diperoleh dari lingkungan. Nah, dari lingkungan tersebut yang mencakup orang tua dan orang lain sebagai model pengguna bahasa. Perkembangan bergantung pada pembicaraan antara anak dengan orang dewasa dan juga antara anak dengan anak yang lain. Nah, perkembangan bahasa yang optimal sepenuhnya bergantung pada interaksi dengan model pengguna bahasa lain. Proses biologis mungkin sama bagi semua anak, namun isi bahasa mereka akan berbeda-beda tergantung pada faktor lingkungan. Mungkin itu tentang teori-teori perkembangan bahasa. Sampai jumpa.